Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fraud komputer atau penipuan komputer. Yang beranggotakan 1. Arianti Setianingsih, Ningsih dengan JIM J3N 119029. 2. Indasapa Anggraini dengan NIM J3N 219314. Dan saya sendiri, Nur Muhammad Rizky, dengan NIM J3N 219348. Yang pertama yaitu ada ancaman sistem informasi akuntansi. Ancaman sistem informasi akuntansi merupakan aksi yang membahayakan sistem informasi akuntansi yang berasal dari sistem itu sendiri ataupun dari luar sistem itu. Ancaman sistem informasi akuntansi meliputi 1. Bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 menghancurkan atau membahayakan pengelolaan data di daerah tersebut. Sekaligus, tsunami di Aceh pada tahun 2004 juga menghancurkan dan merusak semua sistem dalam bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kesalahan perangkat lunak, benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, dan fluktuasi. Serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan ancaman yang kedua. Studi federal memperkirakan kerugian ekonomi berdasarkan pada bugs perangkat hampir 60 juta dolar. Berdasarkan studi tersebut, sebesar 60% perusahaan memiliki kesalahan perangkat lunak yang signifikan. Contohnya yaitu di California ada bug pada sistem pajak yang menyebabkan gagal untuk mengumpulkan sekitar 635 juta dolar pajak bisnis. Yang ketiga yaitu ada tindakan yang tidak disengaja berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian. Risiko tersebut untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Computing Technology Industry Association memperkirakan bahwa kesalahan manusia menyebabkan 80% permasalahan keamanan. Forrester Research memperkirakan bahwa karyawan secara tidak sengaja membuat risiko hukum, peraturan, atau keuangan sebesar 25% dari email keluar mereka. Tindakan pada ancaman ini yaitu tindakan disengaja yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, serta kegagalan sumber daya manusia untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Selanjutnya itu ada ancaman keempat, yaitu tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, sabotase, peretasan, yang merupakan kerusakan yang disengaja dan membahayakan suatu sistem. Sistem informasi sangat rentan terhadap serangan-serangan. Contohnya yaitu situs web KPAI pernah diretas hacker yang bernama Skeptics. Ia mengganti situs KPAI dengan sebuah pesan yang memperingatkan KPAI untuk memperbaiki keamanan situsnya sebelum berbicara tentang game. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan penipuan komputer, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan penipuan atau fraud. Penipuan atau fraud adalah cara mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Nah, secara legal untuk tindakan dikatakan curang, maka ia harus ada yang pertama, adanya pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Yang kedua, adanya fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, adanya niat untuk menipu. Yang keempat,
adanya kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan di mana seseorang ini bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan. Dan yang terakhir, adanya pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Nah, selanjutnya di sini menurut Jack Bologna, Robert C. Linsquith, dan Joseph T. Wells, fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver. Atau dalam bahasa Indonesianya, kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal di sini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dengan adanya tadi tindakan jahat, maka si penipu ini akan mendapatkan manfaat atau keuangan dan si korban akan mengalami kerugian secara finansial. Kemudian ada karakteristik dari kecurangan. Pada dasarnya, terdapat dua karakteristik atau jenis kecurangan yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang pertama, ada penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau internal, dan yang kedua, ada penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau eksternal. Yang pertama, kita akan membahas yang internal dulu. Penipuan internal yaitu adalah penipuan yang dilakukan baik secara internal oleh para karyawan, manajer, pejabat, ataupun pemilik dari perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada contoh penipuan internal. Yang pertama, adanya salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh manajemen untuk kepentingan perusahaan tersebut. Yang kedua, di sini adanya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Nah, kecurangan yang kedua ini biasanya dilakukan oleh para karyawan ataupun pegawai untuk kepentingan pribadi atau individu. Kemudian di sini ada penipuan yang dilakukan oleh pihak eksternal, adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Misalnya ada pihak vendor, pelanggan, ataupun pihak asing lainnya. Nah, ada contoh penipuan eksternal, yaitu yang pertama, pihak vendor menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi dan tidak mengirimkan barang yang dipesan oleh perusahaan. Yang kedua, adanya pelanggan yang melakukan pemesanan fiktif. Untuk kecurangan yang nomor 2 ini, sering sekali dialami oleh ojek online seperti Gojek ataupun Grab, ketika mereka menerima sebuah pesanan, yaitu GoFood, maka kan para driver ini akan menerima pesanan dari pelanggan, kemudian akan membeli pesanan tersebut ke sebuah restoran, dan mengantarkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Nah, ketika si driver melakukan pengiriman pesanan kepada pelanggan, ternyata pelanggannya itu tidak ada, atau yang kita sebut sebagai pelanggan fiktif. Dengan hal tersebut, maka driver akan mengalami kerugian. Selain driver, juga perusahaan seperti Gojek juga akan mengalami yang namanya kerugian yang cukup besar. Kemudian di sini ada jenis-jenis kecurangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan ialah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji, material, laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Untuk contoh kecurangan laporan keuangan, ialah upaya manajemen merekayasa informasi keuangan atau manipulasi laba serta dapat pula memanipulasi laba yang ditahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga menyajikan informasi yang menyesatkan investor maupun kreditor. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang. Untuk contoh penyalahgunaan aset, mencuri kas dengan membuat kesalahan perhitungan atau kesalahan pembukuan dengan sengaja. Yang ketiga, korupsi. Korupsi adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak
legitimasi, tidak bermoral, atau tidak berkompatibel dengan standar etis. Untuk contoh korupsi, yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Misalnya, pembayaran dilakukan 100.000, tetapi dibayarkan hanya 50.000. Oke, selanjutnya di sini ada segitiga penipuan atau fraud triangle. Fraud triangle atau segitiga penipuan ini adalah sebuah skema kerja yang dirancang untuk menjelaskan alasan dibalik para pekerja atau para pelaku penipu dalam melakukan tindakan penipuan di tempat kerjanya. Disebut fraud triangle di sini karena terdapat 3 karakteristik atau 3 tahapan yang menjadi indikator atau yang menjadi sebuah alasan para penipu ini melakukan tindakan kecurangan atau penipuan. Penipuan yang dimaksud di sini yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada kecurangan dalam korupsi, penyalahgunaan aset, ataupun salah saji dalam laporan keuangan. Seperti yang kita lihat di sini, dalam segitiga ini terdapat 3 tahapan atau alasan yang menyebabkan bahwa seseorang ini akan melakukan tindakan penipuan. Yang pertama, yaitu disebabkan karena adanya tekanan atau pressure. Yang kedua, adanya opportunity, yaitu kesempatan. Dan yang ketiga, adanya rationalisasi atau regionalization. Untuk yang pertama, kita akan membahas tekanan atau pressure. Tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Nah, contoh dari tekanan yaitu adanya utang piutang yang dialami oleh seseorang. Kemudian yang kedua, kebiasaan berjudi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang konsumtif. Dan yang keempat, adanya PHK. Untuk PHK ini, saat ini sering sekali atau banyak sekali para karyawan atau pegawai yang di PHK oleh perusahaan, yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya PHK ini dapat menjadikan salah satu alasan untuk seseorang melakukan kecurangan atau penipuan. Kemudian yang terakhir di sini yaitu terlibatnya masalah narkoba. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kesempatan atau opportunity. Kesempatan adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personel seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengonversikan pencurian. Nah, di sini ada contoh dari kesempatan, yaitu yang pertama, seseorang bagian keuangan dapat mengeluarkan cek terhadap vendor yang sebenarnya tidak ada untuk dicairkan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, melakukan markup pembelian dengan kwitansi palsu. Dan yang terakhir, adanya melakukan pencurian aset untuk kepentingan pribadi oleh pegawai ataupun karyawan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang rasionalisasi atau regionalization. Rasionalisasi ini memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal yang mereka lakukan. Nah, rasionalisasi ini biasanya timbul dalam rangka pembelaan diri. Contoh dari rasionalisasi yaitu yang pertama, perusahaan sudah banyak mengambil keuntungan yang melimpah. Yang kedua, karyawan berpikir bahwa dia telah bekerja jauh lebih keras dari pihak pemilik perusahaan, sehingga wajar jika dialah yang seharusnya lebih banyak menikmati keuntungan yang didapat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada penipuan komputer. Apa sih penipuan komputer? Jadi, penipuan komputer adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya yaitu meliputi pencurian, penggunaan akses modifikasi penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Selanjutnya yaitu pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer dan memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer.
meningkatnya penipuan komputer. Seiring berkembangnya teknologi, penipuan komputer juga meningkat pesat, dikarenakan penipuan komputer ini kejahatannya sangat sulit untuk diungkapkan. Diperkirakan, biaya penipuan komputer di Amerika Serikat antara 70 miliar dolar hingga 125 miliar per tahun. Dan biaya tersebut meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sistem informasi komputer secara khusus sangat rentan terhadap alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau bahkan mengganti sejumlah data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. Contohnya yaitu salah satu bank merugi 10 juta dolar hanya dalam beberapa menit. Selanjutnya, penipuan komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lain. Yang ketiga yaitu beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. Jumlah dan ragam dari titik akses ini secara signifikan meningkatkan risiko. Selanjutnya yaitu program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan program yang tidak sesuai selama program tersebut digunakan. Selanjutnya, komputer pribadi sangat rentan, sulit untuk mengendalikan akses fisik untuk setiap sisi yang mengakses jaringan, data mereka dapat hilang, dicuri, atau salah tempat. Selain itu, pengguna PC secara umum tidak menyadari pentingnya pengendalian dan keamanan. Semakin banyak legitimasi yang diberikan kepada pengguna, semakin besar risiko penyerangan ke jaringan. Yang terakhir yaitu, sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik, keandalan, kegagalan peralatan, ketergantungan pada daya, kerusakan dari air atau api, kerentanan terhadap intervensi elektromagnetik dan interupsi, serta mendengarkan pembicaraan yang tidak seharusnya didengar. Selanjutnya yaitu ada kecanggihan pelaku dan skema yang digunakan oleh para penipu komputer untuk melakukan aksi mereka, yaitu penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Banyak orang yang tidak percaya bahwa menyalin perangkat lunak termasuk penipuan komputer. Pembuat perangkat lunak akan menuntut siapapun yang membuat salinan ilegal. Beberapa orang tidak berpikir hal ini adalah kejahatan. Padahal hal ini sangat merugikan organisasi-organisasi yang membuat sistem lalu dikopikan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. Penipuan komputer ini beda dengan penipuan-penipuan yang lain. Karena penipuan komputer ini biasanya si pelakunya itu tidak dapat terlihat atau anonimus tanpa nama. Jadi aparat-aparat negara sangat sulit untuk mendeteksi penipuan komputer. Yang ketiga yaitu presentasi penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Nah, kembali lagi, karena penipuan-penipuan komputer ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diketahui pelakunya. Jadi, banyak perusahaan yang ketika mengalami penipuan komputer itu tidak melaporkan. Karena mereka menganggap bahwa jika dilaporkan juga hasilnya akan percuma. Yang keempat yaitu banyaknya jaringan yang tidak aman. Yang kelima, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Contohnya, pencarian internet menemukan ribuan situs yang memberitahukan bagaimana melakukan serangan. Suatu bentuk umum penyalahgunaan komputer. Di beberapa web pada internet
banyak sekali tutorial-tutorial yang dapat merugikan suatu sistem atau suatu orang, seperti cara menghack akun Facebook. Itu juga termasuk suatu tutorial di internet yang menawarkan langkah demi langkah pada penyalahgunaan komputer. Yang keenam yaitu penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. Yang ketujuh, menghitung kerugian sangat sulit. Sangat sulit sekali untuk menghitung total kerugian ketika informasi dicuri, situs web dirusak, dan virus mematikan masuk ke dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi penipuan komputer. Klasifikasi penipuan komputer meliputi input penipuan, penipuan prosesor, penipuan instruksi komputer, penipuan data, dan yang terakhir ada output penipuan. Input penipuan merupakan cara yang paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer, yaitu dengan cara mengganti atau memasukkan input komputer. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi, sehingga mereka dapat menutupi jejak. Contohnya adalah, seorang pria membuka rekening bank di New York dan memiliki catatan slip setoran bank kosong yang sama dengan yang tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berbeda. Ia mengganti slip setoran di lobi bank dengan yang ia pasukan. Selama 3 hari, simpanan di bank menggunakan slip yang dipasukan masuk ke rekeningnya. Pelaku mengambil uang dan menghilang, dan sampai sekarang ia tidak pernah ditemukan. Selanjutnya yaitu ada penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya adalah perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan salah satu perusahaan tersebut menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Pendekatan ini biasanya tidak umum karena menggunakan pengetahuan pemrograman yang sangat rumit dan khusus. Selanjutnya ada penipuan data. Secara ilegal, dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. Perusahaan sekarang melaporkan kerugian mereka lebih besar dibandingkan pencurian dari elektronik dan dibandingkan pencurian aset fisik. Diperkirakan bahwa rata-rata perusahaan merugi 6,6 juta dolar, termasuk kerugian bisnis untuk pulih dari pelanggaran data. Yang terakhir yaitu ada output penipuan. Output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat otentik, seperti cek pembayaran. Pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak dan menghapus pembayar dan jumlahnya, serta mencetak cek pembayaran fiktif. Kerugian akibat penipuan cek di Amerika diperkirakan totalnya lebih dari 20 miliar dolar per tahun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mencegah dan mendeteksi adanya penipuan. Pencegahan penipuan atau kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok. Nah, 3 tujuan pokoknya yaitu yang pertama, adanya keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, adanya efektivitas. Dan yang terakhir, adanya efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Kemudian untuk mencegah penipuan, organisasi ini harus yang pertama membuat penipuan itu tidak terjadi lagi. Yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang ketiga, adanya meningkatkan metode pendeteksian. Dan yang terakhir, dengan mengurangi kerugian penipuan. Nah, untuk yang pertama, di sini membuat penipuan agar tidak terjadi, contohnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Yang kedua, secara efektif mengawasi karyawan, termasuk memonitor kinerja mereka dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, ada contoh dalam meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Di sini yang pertama contohnya mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga, di sini meningkatkan metode pendeteksian. Contohnya yaitu memperkerjakan petugas keamanan komputer, konsultan komputer, dan spesialis forensik yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan. Dan yang terakhir di sini ada contoh untuk mengurangi kerugian penipuan. Yang pertama yaitu dengan menjaga asuransi yang memadai. Yang kedua, mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana kelangsungan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai arti dan tujuan dari pengendalian. Pengendalian internal ini adalah suatu rencana, prosedur, metode, dan kebijakan yang dikembangkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan hubungan keuangan, keamanan sumber daya, dan kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan kebijakan kepada orang lain. Sistem pengendalian internal ini adalah hal yang wajib harus dimiliki oleh suatu perusahaan karena beberapa hal, baik demi kelancaran suatu operasional hingga tingkat keamanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain itu, pengendalian internal ini juga memiliki beberapa tujuan-tujuan yang mana tujuan dari pengendalian internal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kesuksesan dari tujuan yang akan dicapai di suatu perusahaan. Dengan kata lain, keberhasilan dari tujuan suatu perusahaan itu tentunya didukung oleh pengendalian internal yang dimiliki di perusahaan tersebut. Berikut ini ada beberapa contoh tujuan dari pengendalian internal. Yang pertama, di sini tujuannya untuk menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, untuk mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang kelima, untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada menyediakan informasi yang akurat, dan yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi pengendalian internal. Pada dasarnya, fungsi pengendalian internal ini dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 jenis, yaitu yang pertama ada pengendalian preventif, pengendalian korektif, dan pengendalian detektif. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pengendalian preventif terlebih dahulu. Pengendalian preventif ini adalah pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu proses bisnis.
pengendalian preventif ini adalah salah satu pengendalian yang bisa dikatakan lebih murah jika dibandingkan dengan pengendalian lainnya, yaitu korektif dan detektif. Di sini ada contoh dari pengendalian preventif, yaitu yang pertama, membuat standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas. Yang kedua, membuat pemisahan fungsi dalam suatu entitas. Dan yang ketiga, itu membuat rentang otorisasi dalam suatu entitas. Selanjutnya, untuk pengendalian internal yang kedua, itu ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif ini adalah pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun detektif. Pengendalian korektif ini adalah pengendalian yang harganya itu lebih mahal jika dibandingkan dengan preventif maupun detektif. Di sini ada contoh dari pengendalian korektif, yaitu melakukan perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Kemudian yang terakhir di sini ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif ini adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Contoh dari pengendalian detektif ini ada melakukan rekonsiliasi kas, dan yang kedua itu adalah melaksanakan audit secara periodik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian internal. Pengendalian internal meliputi pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan, keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan. Selanjutnya yaitu ada pengendalian internal administrasi. Pengendalian internal administrasi meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya, hingga pengendalian mutu dari perusahaan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal meliputi 1. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan atau monitoring, dan informasi dan komunikasi. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah falsafah manajemen dan siklus operasi. Seorang manajemen harus dapat menekankan dan memberitahukan pentingnya pengendalian dan mendorong diperlunya kebijakan pengendalian agar menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif. Yang kedua yaitu ada penilaian risiko. Semua organisasi atau perusahaan menghadapi risiko. Risiko meliputi perubahan-perubahan tuntutan pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan, dan lain-lain. Manajemen harus memperhitungkan risiko ini dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya, sehingga tujuan dari pengendalian internal dapat dicapai. Setelah risiko diidentifikasi, maka dapat dilakukan analisis untuk memperkirakan besarnya pengaruh dari risiko tersebut, serta tingkat kemungkinan terjadinya, dan untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan meminimumkannya. Selanjutnya itu ada prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan
dan lain-lain. Yang keempat, pemantauan atau monitoring. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi di mana letak kelemahan pada pengendalian tersebut dan diperbaiki. Sistem pengendalian internal dapat dipantau secara rutin melalui evaluasi khusus. Jadi untuk memantau pengendalian internal itu bisa dengan cara dievaluasi dari hasilnya pemantauan atau monitoring. Yang kelima yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan unsur dasar dari pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhnya tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan framework atau kerangka untuk pengendalian internal KOSO. KOSO kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organisation of the Tradeway Commission. Misi utama dari KOSO adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. KOSO juga memiliki kemampuan untuk mengakomodir konsep fundamental, inti mengenai bagaimana perusahaan dan organisasi lainnya mengelola risiko, menyediakan dasar implementasi untuk berbagai organisasi, serta industri dan sektor. KOSO Internal Control. Terdapat ada kerangka terdiri dari 5 komponen yang sering berkaitan. Terdapat kerangka yang berbentuk kubus, di antara lainnya yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu susunan dari standar proses dan struktur penyediaan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar proses dan struktur menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal dalam organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, risk penilaian atau penilaian risiko atau risk assessment, yaitu penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Yang ketiga, kegiatan pengendalian atau control activities, yaitu kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Organisasi memerlukan informasi dalam terselenggaranya fungsi pengendalian internal dan mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagai semestinya. Yang kelima, kegiatan pemantauan atau monitoring activities, yaitu perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing 4 komponen pengendalian internal lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan dan evaluasi.
evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen. Selanjutnya, kerangka untuk pengendalian internal COVID. COVID kepanjangan dari Control Objective for Information and Relay Technology. COVID adalah kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi apabila terjadi sesuatu kesimpangsiuran dalam penerapan teknologi. COVID dalam pelaksanaan tata kelolanya memiliki 5 prinsip, yaitu meeting stakeholder needs, yaitu mempertemukan keinginan dan kebutuhan stakeholder. Setiap individu dalam organisasi atau perusahaan akan mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Menggunakan COVID akan mempertemukan keinginan dan kebutuhan setiap stakeholder di organisasi tersebut. Yang kedua, covering user interface from end to end, yaitu mampu mengkomodir setiap entitas yang ada di organisasi, bukan hanya tentang perangkat teknologi informasi, namun keseluruhan dari manajemen dan penggunaan dan perangkat teknologi informasi. Yang ketiga, applying a single interest framework, yaitu COVID dapat diintegrasikan dengan framework atau tata kelola lain, sehingga bisa menjaga keseluruhan aspek dari organisasi yang saling menyempurnakan. Yang keempat, enabling a holistic approach, yaitu memperlakukan pendekatan secara keseluruhan, di mana setiap entitas dan sistem yang ada di COVID saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana setiap komponen memiliki peran yang bisa menentukan kesuksesan dalam mengelola teknologi informasi. Yang kelima, separating government from management, yaitu COVID memisahkan antara manajemen dengan tata kelola, karena manajemen dengan tata kelola mempunyai tugas pokok yang berbeda, fungsi yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan struktur yang berbeda. Pemisahan ini dilakukan untuk menyukseskan penerapan tata kelola itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu KOSO, apa itu COVID, sekarang kita akan membahas lebih dalam terkait persamaan dan perbedaan antara KOSO dengan COVID. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaan antara KOSO dan COVID, yaitu ada pertanggungjawaban, baik KOSO maupun COVID itu ditunjukkan kepada pihak manajemen. Yang kedua, baik KOSO maupun COVID, ini seluruh sistem pelaporan dan prosedur itu wajib mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, seluruh tujuan dari framework COVID, ISAC, dan KOSO ini adalah pengendalian serta pengawasan atas proses dan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara KOSO dengan COVID. Di sini ada beberapa pembeda, yaitu yang pertama, jika dilihat dari pengguna utama, KOSO ini pengguna utamanya ada manajemen. Kemudian kalau COVID ini pengguna utamanya ada manajemen, operator, dan auditor sistem informasi. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari sudut pandangnya, KOSO ini merupakan kesatuan beberapa proses secara umum. Sedangkan COVID ini adalah kesatuan beberapa proses yang terdiri atas kebijakan, prosedur, penerapan, serta struktur organisasi. Kemudian yang ketiga di sini
dilihat dari tujuannya, KOSO ini bertujuan dalam pengoperasian sistem yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan COVID ini tujuannya dalam pengoperasian sistem yang efektif dan efisien, kerahasiaan, kesatuan, dan ketersediaan informasi yang dilengkapi dengan sistem pelaporan keuangan yang handal disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, jika dilihat dari komponen yang dituju, KOSO ini pengendalian atas lingkungan, manajemen risiko, pengawasan, serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Sedangkan kalau COVID, ini komponennya yaitu perencanaan dan pengorganisasian, pemaduan dan penerapan, pengawasan atas dukungan, serta pendistribusian. Kemudian, jika dilihat dari fokus pengendaliannya, KOSO ini lebih fokus kepada keseluruhan entitas, sedangkan COVID ini lebih terfokus pada teknologi informasi. Dan yang terakhir, jika dilihat dari evaluasinya, KOSO ini seberapa efektif pengendalian tersebut diterapkan dalam poin waktu tertentu. Sedangkan kalau COVID ini seberapa efektif pengendalian tersebut diterapkan dalam periode waktu yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, kesimpulan. Penipuan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Penipuan dapat terjadi setiap organisasi atau entitas bisnis. Untuk itu, perlu adanya pencegahan deteksi dini. Penipuan komputer adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Di antaranya, pencurian, penggunaan akses, penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras atau data, dan lain-lain sebagainya. Untuk mencegah penipuan, maka organisasi atau entitas bisnis harus membuat iklan yang membuat penipuan agar tidak terjadi, meningkatkan perbedaan dalam melakukannya, meningkatkan metode pendeteksian, dan mengurangi jumlah kerugian jika penipuan itu terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.